skill dari seorang Hilda. Sebutin namanya skillnya apa? Combat Ritual. Combat Ritual. Jadi kita ritual dulu. Ritual terlebih dahulu dan nilai dia game yang kedua yang bisa kita bilang seperti akan menjadi game yang sangat menarik karena banyak sekali hero-hero yang benar-benar berbeda warnanya ketika kita melihat dari game yang pertama. Dan sementara itu melihat dari pergerakan teman-teman Alter Ego Esports yang mencoba untuk nabrak terlebih dahulu, mereka mencoba untuk bermain lebih agresif daripada teman-teman tim EVOS Legends. Dan kali ini EVOS Legends benar-benar memainkan tempo agresif rek seperti biasa. Ketika dia menggunakan Angela, ini akan menjadi Angela yang sangat amat galak. Dia mencoba untuk bermain secepat mungkin, dia mencoba untuk menabrak semuanya. Dan bahkan kalau misalkan kita melihat dari pergerakan teman-teman Alter Ego ini benar-benar ditahan aja biar mereka tidak terlalu termakan sama tempo EVOS Legends. Sementara itu pergerakan dari tim Alter Ego yang tadinya sangat agresif sekarang pelan banget temponya, ditahan. Dan Udil hanya dimainin dengan puppet on a string ketika dia berada di arah depan. Dan juga pergerakan dari teman-teman EVOS Legends jadi makin agresif lagi. Shadow Kill bakal digunakan ke arah bawah. El Nino sendirian dan First Blood bakal diamankan begitu saja dari EVOS Legends ketika mereka sadar bahwa gold laner mereka El Nino sendirian walaupun setup dari turtle-nya benar-benar dipaksa untuk didapatkan terlebih dahulu. Dan ternyata kali ini dibalaskan begitu saja. Alter Ego mencoba untuk bermain agresif juga, mencoba untuk memaksa keluar dari zona nyamannya. EVOS Legends dipaksa untuk mundur dan kali ini bahkan lihat masih belum ada korban jiwa. Dan Persik masih berlenggang leha dengan permainan agresifnya. Hayabusa ini benar-benar seolah tidak mau berhenti dan ini benar-benar dipaksa. Dan Laka langsung mencoba untuk melakukan last insanity. Duar meledak lagi dari seorang anti-mage. Dan bahkan ada satu pergerakan lagi dari Hayabusa yang menabrak kali ini Clover. Persik benar-benar tidak terhentikan. Dan bahkan kali ini Turtle diamankan oleh seorang Hayabusa. Profesor KB yang terlompat dipaksakan di depan sana. Phantom Execution dari Celebi menurut gue terlalu memaksakan. Kenapa gue bilang terlalu memaksakan? Karena dia udah nggak punya apa-apa lagi untuk mundur. Dan bahkan dengan satu buah tancepan Quad Shadow yang tersangkut kepada seorang Shelly Boy, dia harus benar-benar bisa mundur tanpa ada satu buah hambatan. Dan bahkan Wandiara Midland harus clear mini dengan cukup cepat, bahkan mengusir seorang Udil dan juga seorang Rasi. Yes, dan ini El Nino tidak bermain seperti biasanya. Dia tertekan. Dia benar-benar dalam ancaman di arah bottom lane karena bisa dibilang ini pergerakan dari EVOS Legends sudah menekan dari awal, Ranger Mas. Alright. Dan bahkan para pemain dari tim Alter Ego lihat anti-mage mengganggu pergerakan dari seorang El Nino. El Nino cuma bisa coba untuk mengambilin satu gold buff aja dan berhasil dengan memaksakan anti satu buah. I'm offended, Profesor. Betul sekali. Aku hanya menunggu satu, yaitu adalah pergerakan dari RKT. Dia bakal masuk ke siapa kira-kira? Karena yang bisa dia masukin banyak banget. Satu, Shadow Kill nih kayak gini. Dalam keadaan Udil, dia kalau misalkan nggak punya Frostmourne Shield, ini bakal bete banget. Kenapa tuh? Karena kita tahu sendiri, ketika Udil tidak memiliki Frostmourne Shield, artinya Esmeraldanya hanya menjadi mbak-mbak biasa. Oke, bapak biasa, tapi Shelly Boy tersangkut. Satu hit terakhir kill sudah diamankan karena nggak ada lagi Phantom Execution dan juga nggak ada Thundros. Dan bahkan dengan satu hit dari seorang Persik menancap, gue udah bilang menancap Quad Shadow itu ngikut di kaki dari seorang Persik. Dan bahkan Wan harus dengan wings by wingsnya dikeluarkan begitu saja. Dan bahkan dengan coklat roka dari seorang Pai menumbangkan Wan. Burungnya terpukul begitu saja di area top lane. Gua tahu lagi tuh coklat gimana rasanya, enak banget ya Allah. Bentuknya sama nggak? Bener, bentuknya sama, tapi kali ini RKT bener-bener flicker, ngumpet di rumput, langsung Shadow Kill, nggak ada target, langsung mendapatkan poke yang sangat menguntungkan bagi pergerakan RKT. Udil belum bisa dengan semena-mena memberikan damage karena dia menggunakan satu bus support dan bahkan mega kill. Persik mau lebih dan Quad Shadow jadi gocek begitu saja. Persik dan Ultimate di depan sana, satu lawan dan satu dash menumbangkan Shelly Boy dan mereka yang baru saja mendapatkan satu buah baru kerugian 2 menit lagi untuk Alter Ego. Yes, jangan lupa itu udah bukan 2 menit tapi adalah 90 detik Ranger Mas. Dan juga sekarang turtle-nya sudah diambil lagi oleh Persik. Dan bahkan ini jabnya anti-match tidak terhentikan. Tadi kita melihat di game yang pertama, duar bebeknya dari anti-match benar-benar ini mengerikan.
Tapi sekarang tinjuan maut, mungkin karena rusuk tentunya di arah bottom lane mencoba untuk bertahan, tapi El Nino tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan lihat tinjuan langsung menunjang ke dalam jantung. Dan juga pergerakan dari El Nino harus tersungkur di tanah. Yes, menghujam begitu saja. Udil lihat dengan selendang mayanya mencoba untuk menumbangkan seorang RKT, tapi Celebi Miracle Boy dengan pancernya nggak mau terlalu terburu-buru karena ada sebuah di sana. Lihat Ultimate di sisi sebelah kanan mencoba dengan slide jab dikeluarkan masih ada pancer dan bakar serangan dari sebuah pancer ke arah satu jungle. Tondros masih mau lebih dari Ultimate, nggak mau lebih karena RKT menyelamatkan jiwa dan raga, dikejar begitu saja. Bakar di depan sana. Pai mau kemana, nggak boleh ulang, maunya digoyang dan bahkan gak ada Zero Kill menuju ke arah seorang Clover. Tepatnya lihat tersangkut begitu saja dan bahkan Pai harus dikobarkan sepertinya dan masih bisa kabur Profesor KB. Langsung ada Last Insanity, karena target langsung diflicker begitu saja. Clover bakal mendengarkan target, tapi ternyata Pai dia harus tumbang. Last Insanity, duar bebek lagi keluar daripada seorang Clover. Berkali-kali entah kenapa Pai yang tadinya dia berniat untuk menghentikan pergerakan saja, tapi kayaknya terlalu Overdrive banget karena berkali-kali damage Flicker digunakan karena udah tahu pergerakan dari seorang anti-mage membuat knockout strike-nya takut, harus benar-benar mundur. Udil pun dengan selendang mayanya nggak kuat untuk menahan damage dan diberikan anti-mage. Lihat dia rotasi dengan cukup cepat karena kenapa? Dia udah dapetin satu buah turret duluan dari El Nino. Itulah yang membuat dia bisa mengacak-acak pergerakan dari tim Alter Ego. Benar sekali. Luar biasa banget salah satu ini ya analis kita, dan bahkan kali ini Sandy Boy mencoba untuk mengincar ke arah Anti-Match, tapi Anti-Match diselamatkan oleh Bang Otat. Bang Otat benar-benar mencoba untuk menghindar dan bahkan Anti-Match, lihat kerasukan Bang Otat Anti-Match-nya. Yes, kita lihat dengan hook dari kiri kanan depan belakang, tapi ternyata tersangkut begitu saja. Elok serang keluarkan mencegah seorang Celebi Miracle Boy. Garis beri didapatkan, tambah lagi mendapatkan, masih kabur, kabur pulang mau jadi goyang dan lihat RKT nggak ada yang lihat untuk melakukan juga Tata dan banyak cewek yang mau sama lo. Kalau misalnya kayak itu bakal jadi masalah, tapi ternyata Pai tumbang di bottom lane. Aduh, El Nino hampir saja ditumbangkan, tapi ternyata itu adalah formasi 2 melawan 3, tapi ternyata EVOS Legends walaupun member mereka hanya 2. Lihat di sini Udil harus mundur. Lihat Wan nggak boleh dilepas begitu saja. Udil nggak boleh nyentuh abangnya. Sang adik kecil menyelamatkan abangnya. Bayangkan Profesor KB, ternyata chemistry yang dilakukan Wan X Percik. Ini ngeri banget sih, ini chemistry baru yang benar-benar tidak bisa diremehkan. Dan bahkan lihat anti-match-nya, dia pede banget. Dia tahu Bang Otat ada ultimate, makanya dia ya udah ada El Nino tabrak. Lihat strike lagi. Beda 2 level. Sebagai seorang EXP laner, ini bakal berat banget. Apalagi tadi El Nino sempat berubah posisi karena dia di gold lane. Ya. Dan bahkan anti-match-nya yang mirroring. Oke, dia yang gold lane. Dikejar begitu saja. Pai kali ini nggak mau masuk ke dive in ke arah belakang. Bahkan Pedestal dikeluarkan menuju cursor rasis perempat darah terakhir dibakar begitu saja. Alter Ego Esports kali ini berada di posisi yang tidak cukup baik. Bahkan Sally Boy depan Cowboy nggak kuat untuk dapetin ke arah belakang. Perbedaan level yang cukup mencolok dari Sally Boy dan juga Percik. Mencolok langsung ke dalam perasaan kita. Karena kenapa? Karena kelihatan banget perbedaannya. One bener-bener dapetin free space untuk mengeluarkan semua source skill ultimate. Dan lihat di top lane Pai sendirian terkena Shadowkin mencoba untuk bertahan, tapi ada flame shot yang dilontarkan namun tidak ada target yang optimal. Unstoppable didapatkan oleh seorang Versik dan bahkan dia udah punya pistol. Piu! Hanya untuk menumbangkan turret kali ini. 35% penetration akan diberikan secara cuma-cuma. Dan bahkan lihat kombinasi Sally Boy dan Miracle Boy menuju ke arah seorang shutdown didapatkan begitu saja. One menjadi pilihan, maka coba digocek, knockout strike dikeluarkan, tapi ternyata masih ditahan. Dan bahkan Lost Insanity kali ini tidak menampar keras para pemain dari tim Alter Ego. Dirasuki sisi sebelah kiri, Sally Boy dan Miracle Boy gak coba untuk bertahan dan nggak mau lagi untuk mengambil kesalahan yang sama. Belajar dari kesalahan dari bottom lane. Sally Boy memilih untuk mundur karena lihat terkadang sesuatu yang dipaksakan tidak baik. Betul sekali, dan sesuatu yang dipaksakan memang kalau udah bukan punya kita ya udah belum rezekinya. Betul. Mundur lagi. Dan lihat Clover dari tadi dia udah nabung ya kan, ngambil semua kaleng kongkong. Oke, gak ada pacar, lihat dan maka coba dicoba dash begitu saja. Anti-match versus everybody versus bertiga mencoba dimasuki, masih ada satu publiker dan bahkan anti-match mencoba bertahan gak bisa masuk. Bang Otat gak ada ultimate, merelakan seorang Max Leonardo di arah mid lane. Benar sekali, Max Leonardo harus ditumbangkan di bagian mid lane. Anti-match harus menunggu terlebih dahulu sekitar 28 detik tadi, tapi kali ini tidak terlalu lama karena zoning outlordnya EVOS Legends megang. Dan lihat Bang Otat nggak di rumput nungguin siapa yang lewat, nanti bakal dia slow dan bakal dia ganggu pergerakannya. One Wings Swarming telah keluar, Federer dikeluarkan, El Nino menjadi pilihan. Flicker yang ada yang lihat, tapi bahkan kali ini mencoba dipasang dengan satu buah pancar menuju ke arah belakang. Nggak ada pancar lagi dari Sally Boy, dikejar begitu saja oleh seorang Percik di retribution.
Satu hit terakhir hanya bisa pancur saja, tapi ternyata Persik masuk ke kandang yang salah. Kandang dari seorang para pemain dari tim Alter Ego, dan kali ini digocek dari Pai. Connect begitu saja. Satu hit terakhir, Pai dipancing. What are you doing? Oh my god. Persik pancingan mau, dan bahkan Pai termakan bualan dari seorang pria Persik. Jangan panggil aku anak kecil, paman. Emang bener-bener udah menuju ke arah pendewasaan dari Persik. Dia tahu banget persis gimana caranya nge-trigger Pai dengan Popheusnya. Dia tahu dia dash ke arah belakang biar Pai-nya ngejar, dan ternyata dihindari begitu saja oleh Persik karena nggak connect dari demoniknya. Connect dari tadi sebenarnya, tapi nggak masuk damage-nya. Itu dia, dan di heal terus sama Bang Oto di belakang, disembur. Makanya pas ke-trigger terlalu jauh dan tidak ada backup, itu Pai terjebak di dalam ruang nostalgia. Itu bener-bener ku terjebak di ruang nostalgia. Oh, RKT menyelamatkan diri dengan menggunakan papi boom. Tapi pung. Bahkan dapetin satu buah Lordnya. Kali ini sepertinya para pemain dari tim-tim yang berada di MPL gameplaynya benar-benar melihat salah satu pergerakan Rinasmi yang dulunya luar biasa ya. Benar. Ini gua karena beberapa belakangan mereka tuh udah lihat offlaner Iya, cicil. EXP laner nyicil yang namanya Lord. Iya. Dan itu udah biasa sekarang. Iya, sudah biasa karena kalau mungkin gue kalau ada salah correct me gue ngeliat Correct me Rinasmi. if I'm wrong. Tuh, Iya. susah banget tuh. CMIW. Gue ngeliat si ini Rinasmi yang membuat tren itu soalnya. Berarti kita harus hashtag Rinasmi Esport ya. Rinasmi Esport. Betul. Lumayan pegel lah punggungnya. Pegel ya, benar. Atau enggak Awat Esport. Clay jangan lupa. Oh, iya. Ada Fredo juga. Semuanya lengkap ya pokoknya. Tapi kali ini langsung menuju ke dalam grand final lagi. Game yang kedua masih ada Evo Legends juga ditabrak gitu saja. Knock strike digunakan. Masih ada papi pum juga di arah belakang. Dan Dipancing keluar, lihat, dipancing keluar, dipaksakan, dan bahkan Pai-nya terpancing satu buah asmara. Halo. Gak ada yang ngedes lagi, dan bahkan dimain begitu saja. Satu kali pancingan membuat Pai birahi, dan bahkan Pai tersyukur tak bisa di cover begitu saja Profesor KB. 4 lawan 5 masih mencoba untuk bertahan, tapi El Nino menarik dengan Emo Fan dan Clover masih bersih baku di arah top lane mendapatkan turret ini. Lihat base-nya. Di arah bottom lane juga udah mulai terekspos. Shadow kill terbagi menjadi 3. Masih punya kuat Shadow tapi masih bisa dihindari, tapi ternyata masih ada hold up masih sedikit bakal digunakan, dan duar meledak lagi dari El Nino. Masih bisa bertahan dengan flick out, dan ada satu efek dari Quick Flick. Sementara Udil mencoba untuk membabi buta di arah depan, mencoba untuk menabrak, langsung mencoba untuk melakukan Venom Execution. RKT satu hit lagi, tapi ada slow effect Rose of Crow-nya nggak connect, dan bahkan masih ada Anti-match versus everybody. Kali Boy menjadi belakang, bahkan lihat hook depth yang menumbangkan. Anti-match masih mau lebih. Anti-match di depan sana, sini sebelah kiri. Hook di depan dikeluarkan. Ada James, Jay, uppercut, dan bahkan masih bisa dihindari begitu saja. Nakos dikeluarkan. Pai masih di depan sana. Rek menjadi pilihan, dan lihat anti-match versus everybody. Masih dari ring sebelah kiri berwarna biru. Anti-match mencoba untuk mengobrak-abrik rumah tangga dari Alter Ego, tapi kali ini malah Wan yang ditumbangkan begitu saja. Di arah top lane kali ini masih bertahan juga dari Anti-match, mencoba untuk mundur dan ditarik ulur juga. Masih bisa bertahan dari Alter Ego, tapi apakah ini akan menjadi jawaban comeback dari Alter Ego karena EVOS Legends sedang nge-lead 6.000 gold. Tapi dari sisi sebelah merah kita lihat pasukan dari Alter Ego berjaya mengusir mundur EVOS Legends dari para rumahnya. Benar sekali, dan Udil masih berusaha untuk melakukan joget twice kali ini perlahan-lahan. Dia mau tahu apakah kali ini dia mampu untuk melakukan comeback. Balik lagi, karena kali ini Alter Ego lagi dalam keadaan under. Perlahan-lahan One-nya bakal duduk di Divine Glaive. Yes. Astaga. One-nya udah punya damage yang sangat amat tinggi, dan Sally Boy dia harus lebih berhati-hati lagi sekarang. Kalau satu kali kena Curse of Crow, dia bakal bener-bener tersungkur. Karena stun impact dari Curse of Crow ini akan sangat meresahkan bagi assassin seperti Lancelot. Untungnya EVOS Legends tuh punya One sebentar menurut gua. Kenapa? Karena ini Ruby-nya bakal sulit banget ditumbangin udah benar-benar segini. Ini bakal berat banget. Lifesteal-nya cukup kencang. Range-nya cukup jauh jadinya. Yes, dan ditambah lagi dengan adanya 1-2 buying time yang diberikan oleh seorang Ruby. Ini membuat mungkin Persik terbuang waktunya untuk fokus ke arah Ruby. Kalau Ruby-nya coba inisiasi. Nah, ini permasalahannya juga Ruby-nya nggak bisa inisiasi asal-asalan.
Karena ada Quad Shadow, Yes. dan bahkan One-nya juga One pakai itu loh, sprint gitu. sebenarnya one itu bro. Karena One-nya dari tadi ya, dia kenapa bisa survive ketika dia dikejar? Karena mau gimana pun efek slow, dia pakai spell awok-awok. Awok-awok. Itu dia, spell awok-awok. Spell ketawa lari, sprint. Itu membuat movement speed dari One itu, apalagi sebelum sebagus. Itu jadi burung acir jadi. Itu namanya burung, bukan sembarang burung. Ya Itu kan? burung gagaknya 2 kali lipat tuh pergerakannya. Itu Apa? burung nakal, Burung nakal. suka lari-lari. Anak kecil kalau suka lari-lari dibilang anak nakal Bandel, nggak? bandel. Anak Badung kan? Batu. Sama. Nah, ini dia. Clover yang perlahan-lahan melakukan poking ke arah Lordnya. Dan ini yang dilakukan juga. Bener gak kata gue? Benar, Lihat itu dia. Ninonya. XP laner rata-rata. Dinonya harus ngebuka. Mau nggak mau Nino bakal coba jemput PDS ke arah belakang, tapi lihat Lasisa dari keluar belakang, tapi lihat anti best versus everybody dikeluarkan begitu saja. Masih coba untuk bertahan. Flicker Rosali Medical Boy. Anak nongol soal Lasisa di luar. Wow, belum dapetin apapun di depan sana, bahkan Pai. Anti best masih mau lebih. Sakaratul Maut. Painya datang dan bakal killing spree mendapatkan seorang Udil. Painya kali ini digocek begitu saja. Oh my Shadow God. Kill dikeluarkan dan bakal clear dengan 2 poin. Ini bencana. Tertrigger begitu saya terpicu, 2 hilang dari Alter Ego Esports ketika Painya ternyata mengincar ke arah anti-match walaupun sudah tidak memiliki hard guard lagi, tapi anti-match masih di cover juga sama adanya Versik. Shadow Hero! Lagi menjadi 3 walaupun ada Holy Baptista tapi cuek begitu saja ditarik sama El Nino, tapi di belakang anti-match hadir lagi dengan Knock Strike base-nya terekspos. Knock Strike Anti-match! mengincar ke arah belakang Papenono string connect juga ke Rasi dan Killing bahkan El Nino spree! spree daripada seorang Versik. Versiknya diam doang, langsung mencoba untuk mengekspos karena base dan dipukul-pukulin. EVOS Legends take the game 2! Gila.